Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh dan seluruh kesepuhan, khususan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nama nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, tanpa neko-neko, kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di bab Qismul Awal, bagian pertama tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Dikatakan di sini 2 minggu yang lalu, jadi kita ini asli gak jujur, Pak. Siapa sesungguhnya lelaki sejati itu siapa? Wah, ini berat, Pak. Lelaki sejati itu siapa, Pak? Oh, yang suka minum jamu Malaga. Oh, bukan. Oh, yang suka minum jamu beras kencur. Beras kencur tuh, Pak, itu minuman salaf. Karena gambarnya orang tua jenggotnya pada putih. Bener nggak? Lah iya. Lah itu minuman salaf, Pak, orang tua. Lah iya apa? Tapi kan orang tuanya Maman. Siapa? Lah ini kita ini ngomongin diri kita, Pak, nggak ngomongin orang lain. Kita semua salah. Siapakah lelaki sejati? Lelaki sejati cuma 2. Apa itu? Hifdzul hudud wal ikhlas fil amal. Menjaga hudud. Hudud itu artinya batas-batas syariat. Orang akan menjaga batas syariat di depan orang, tapi belum tentu menjaga batas syariat ketika sepi, ketika sendiri. Belum tentu. Maksudnya tidak berani berbuat di depan orang, tapi berani berbuat ketika nggak ada orang. Itu namanya bukan lelaki, Pak. Itu namanya pengkhianat. Kita ini nggak jujur, tidak jujur sama Allah Ta'ala, tidak jujur kepada Tuhan. Tak kasih cerita, Pak. 2 mahasiswa Mesir ke Belanda, ke Amsterdam. Cerita ini sudah pernah saya ceritakan. Di sana ketemu bule. Ngomong-ngomong, wes bablas angine. Si bule tadi ngeluari bir. Please, drinking. Ya. Lah, anggap aja si A sama si B. Si A mau minum. Ya. Si A mau minum, si B tidak mau. Dengan mengatakan, excuse me, my religion prevent me from drinking a beer. Apa itu? Maksudnya dia ngomong, agama saya ini mencegah saya minum ini. Tapi yang si A minum. Si A bilang apa? Si B negor sama si A. Loh, kamu kok minum bir? Kita kan muslim. Apa katanya? This is your man. Ini Eropa, man. Gitu. Ini Eropa, bro. Gitu. Ini Eropa, coy. Gitu. Lah memang kalau Eropa itu bir yang haram jadi halal. Apakah status Homer itu berpindah dari yang haram ke halal gara-gara di Eropa, gara-gara di Indonesia? No? Ya tidak. Lah orang boleh tadi ngeliatin, ada apa ini kamu kok ribut-ribut? Kok ribut-ribut apa? Dijelasin. Ini bolehnya Pak berdiri, Pak, megang tangannya yang B. Yang B yang gak minum dipegang, dep, ayo kamu ikut saya. Ini malah dibiarin. Yang ini gayanya kayak istilahnya toleransi lah, menghargai lah, malah dibiarkan. Kenapa? Dianggap ini pelin-pelan, dianggap ini gak konsekuen, gak komitmen dengan ajaran agamanya. Nah, ini orang kayak gini gak berguna ini.
pelin-pelan. Kenapa tidak jujur? Kalau di Mesir dia nggak mungkin minum. Kenapa? Aksar orang negeri Muslim, orang ketahuan. Tapi lah ini tidak kejujuran. Dan ini terjadi sama kita. Kita ini jujur aja Pak, tidak berani berbuat di depan manusia, tapi berani ketika sendirian. Lah itu ini tidak jujur. Memang kalau lagi rame terus diawasi sama Allah, kalau sendirian terus enggak diawasi, enggak. Ya ini ketidakjujuran. Nah, kita ini tidak jujur, bukan lelaki sejati. Lelaki sejati cuma dua. Satu, hifdzul hudud, menjaga batas syariat baik di depan orang maupun. Tapi Pak, masih mending. Yang enggak puasa makannya di kamar, yang minum khamr minumnya di kamar masih mending daripada minum di tengah jalan. Ya, jadi yang enggak puasa, orang enggak puasa kan dosa kan? Dosa enggak? Ya dosa sabrek-abrek. Oh enggak ada. Jadi yang ngumpet makanya ngumpetnya. Ini masih mending daripada makan terang-terangan. Kenapa? Masih duwe sen, masih punya malu dia. Masih punya ada rasa malu. Daripada yang terang-terangan, dia masih mending. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman itu pernah telat Jumatan. Ketika dia mau ke masjid, orang udah pulang, melingsep Pak. Kenapa? Isen, malu. Lah justru kalau nggak punya malu, puasa minum tengah jalan, lah ini wedus namanya. Loh ya wedus ini. Loh iya, karena wedus itu puasa gak puasa tetap makan di depan orang, bedanya di situ. Nah ini masih mending karena ada rasa malu kalau gak puasa, malu kalau melanggar syariat. Nah, masih mending daripada yang. Nah, tapi kalau kejujuran tidak ada, itu kita salah. Yang kedua, lelaki sejati ikhlas fil amal. Berapa banyak kita ini beramal mungkin ada pamrihnya, ada unsur-unsur tidak lillahnya. Ya kan ya. Ya mungkin ada. Lah ini berarti berapa banyak orang yang beramal soleh, makanya diceritakan dalam hadis yang panjang, orang masya Allah, orang luar biasa ibadahnya, seakan-akan antara dia dan surga tinggal sejengkal. Antara surga dan dia tinggal sejengkal, saking ibadahnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi lah kok mlebu neraka? Tahu mlebu neraka Pak? Masuk neraka. Go to hell. Lah kan masuk neraka. Apa sebabnya? Karena yang nampak indah, yang nampak ibadah di depan orang. Kalau hatinya enggak, karena ada unsur-unsur keorangan. Unsur-unsur ya kepengen dipuji lah, kepengen inilah, kepengen inilah. Ya. Wa innakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Dan di antara kamu ada yang beramal dengan amal-amal ahli surga fima yabdulinas, di depan mata orang. Oh, di depan mata orang masya Allah jamaahnya rajin, ngadinya getol, sedekahnya luar biasa di mata orang. Tapi kan kita nggak tahu apa di hati dia. Apa yang dia mau dengan banyaknya jamaah? Apa yang dia mau dengan banyaknya ngaji? Apa yang dia mau, yang dia niatkan? Lah itu mah fima yabdulinas. Hatta yakun bainahu wa bainal jannah illa dira. Sampai segini Pak. Saking ibadahnya banyak. Tapi masuk neraka gara-gara iya karena pamer tadi, enggak pamrih tadi. Nah, itu lelaki sejati. Ini pengajian begini mah untuk orang tua-tua Pak. Yang mendekati deadline. Loh iya kalau yang muda-muda mah enggak masuk. Enggak masuk. Wah iya. Lah kalau sudah tua-tua 60, mau apa lagi? Mau ngapain tuh? Maka itu ceritanya begitu. Jadi kesimpulannya apa? Sudah bisa disimpulkan di sini. Lah kalau belum bisa disimpulkan karena masih suwe Pak, masih lama. Makanya di sini wajtahid. Nah ini terakhir Pak. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Allah yaraka maulaka haitsunahak. Nah, jangan sampai Tuhan kamu, jangan sampai Allah Ta'ala ini melihat kita ketika ada larangan. Jangan sampai ada larangan terus kita di situ. Dan juga jangan sampai la yafqiduka haitsu amrak. Pada perintah-perintahnya kok kita gak ada nih. Nah, jangan sampai di dua tempat ini. Pas perintah kita mestinya ada, pas larangan kita tidak ada. Jangan kebalik, pas larangan ada, pas perintah kagak ada. Ini salah besar itu ya. Jadi bagaimana caranya?
Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqat. Kamu tidak bisa begitu kecuali kamu kalau bagi waktu. Jadi waktunya. Waktu ini penting, Pak. Ya. Wa turatib, kamu mentertibkan wirid-wiridmu mulai subuh sampai sore. Nanti akan diperinci nih. Tapi enggak sekarang, ya. Jadi kamu tidak bisa begitu kecuali kamu mentertibkan waktu mulai bangun tundung. Kenapa, Pak? Terakhir. Tidak ada waktu ini luar biasa, Pak, sampai disumpahi wal asr, demi masa. Innal insana lafi husrin. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Quran itu enggak ada 30 juz, cuma satu surat saja wal asri cukup. Cukup. Kenapa? Yaitu demi masa, demi waktu yang berjalan. Kita umurnya sudah 50 tahun, kita enggak terasa. Mungkin ada yang 60, yang 70. Selama 70 tahun hidup di dunia terus ngapain? Apa yang kita pernah perbuat? Kadang-kadang gak berbuat apa-apa, Pak. Ya kan? Ya gak ada hasil karya yang nyata itu. Hasil karya yang nyata gak ada. Kan mungkin kita juga gak pede. Itu masalahnya. Wal asri innal insana lafi. Cukup satu surat ini diturunkan. Tidak perlu 30 juz, cukup. Karena ini poin. Wal asr innal insana lafi husrin. Orang dalam kerugian. Cukup illal ladzina amanu wa amilus sholihan. Dan tidak ada yang menghargai waktu kecuali dua kelompok. Satu, orang-orang sufi. Itu menghargai waktu. Al waktu kasaif. Waktu adalah pedang. Ilam taktok kotok. Jika kamu gak motong, kamu akan terpotong. Maksudnya kita akan berjalan di waktu-waktu yang kosong yang gak ada faedahnya. Kedua, yang menghargai waktu orang barat. Orang barat menghargai waktu dengan mengatakan time is money. Waktu adalah duit. Kenapa? Urusannya keduniaan. Nah, kalau kita enggak, wala dunia, wala akhirat, keluntang-kelantung umpamanya. Sehingga banyak waktu yang terbuang tanpa manfaat. Lalu bagaimana selanjutnya? Di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.